Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Clara Sadita. Nomor MPM saya 2025610013. Dan saya bersama rekan-rekan saya yaitu Ania Wahdania dan Nila Fepto Mardiani, dan saya akan memperkenalkan mereka. Oke, baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan podcast dan sedikit informasi tentang apa yang kami untuk menyampaikan materi ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas salah satu nilai penting dari Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Topik ini terasa sangat relevan karena di zaman modern saat ini, di zaman sekarang, kita itu sering melihat ketimpangan sosial, ekonomi, dan kesempatan yang masih terjadi di sekitar kita. Dan juga padahal Pancasila itu sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Kami membahas sila Pancasila, yaitu sila kelima ini karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks zaman sekarang. Karena sekarang ini banyak banget masalah sosial, dari ekonomi sampai hukum, yang bikin kita itu bertanya, udah adil belum sih negara kita ini untuk semua rakyat mereka? Baiklah, di sini saya Ania Wahdania dengan nomor NPM 2025610026. Di sini saya sebagai narasumber 1. Dan di sini saya Dela Feptu Marliani, nomor NPN 2025610022 sebagai narasumber 2. Di sini kita bisa melihat tentang adanya penjarahan kerusuhan, yaitu di Mall Klender, tepatnya khususnya di Jakarta. Peristiwa kerusuhan ini menjadi cikal bakal ketidakadilan ekonomi di Indonesia. Peristiwa kerusuhan Mei 1988 di mana banyak masyarakat turun ke jalan, terjadi penjarahan di mall dan toko-toko termasuk di beberapa kota besar seperti Jakarta. Akar masalahnya bukan cuma politik, tapi juga ketimpangan ekonomi. Banyak masyarakat merasa tertindas secara ekonomi, sementara segelintir orang hidup mewah. Ini menunjukkan kalau prinsip keadilan sosial belum berjalan dengan baik. Dari peristiwa itu, kita bisa belajar bahwa ketidakadilan dan tidak ditegakkan, rakyat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Keadilan sosial bukan cuma soal uang, tapi juga rasa aman, kesempatan bekerja, dan pemerataan kesejahteraan. Oke, saya Clara Sedita dan saat ini saya bersama Mbak Ania Wahdania sebagai narasumber 1. Oke, Mbak Ania, tolong jelaskan secara singkat mengenai sila kelima Pancasila secara singkat dan jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan Mbak Clara tentang sila ini mengajarkan agar semua rakyat mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Jika jadi tidak boleh ada yang hidup berlebihan sementara yang lain kekurangan. Tujuan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan bersama. Oke, jadi kesenjangan di Indonesia itu nggak merata ya, karena kan orang kaya itu semakin kaya dan orang miskin itu semakin miskin. Iya, Mbak Clara, benar sekali, karena kan orang kaya itu semakin kaya, sedangkan orang miskin itu makin susah untuk kaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam banyak negara termasuk Indonesia, kita sering melihat fenomena di mana orang kaya semakin kaya sementara orang miskin sulit keluar dari kemiskinan. Hal ini terjadi karena orang kaya memiliki akses lebih besar, sedangkan terhadap pendidikan, modal usaha, teknologi, dan jaringan bisnis, sehingga mereka bisa terus menambah kekayaan. Sebaliknya, orang miskin sering terjebak dalam kesempatan kerja terbatas, pendapatan rendah, dan biaya hidup tinggi yang membuat mereka sulit naik kelas itu atau memperbaiki taraf hidupnya. Contohnya, pengusaha besar dan modal kuat bisa berinvestasi di berbagai sektor dan mendapat keuntungan besar, sedangkan pedagang kecil atau pekerjaan harian bergantung pada penghasilan harian yang tidak menentu. Akibatnya, jurang
atau kaya dan miskin semakin lebar, yang bisa menimbulkan masalah soal kecemburuan, kriminalitas, dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kebijakan adil seperti pemerataan pendidikan, akses modal bagi usaha kecil, serta sistem pajak progresif agar kekayaan dapat lebih merata. Dengan begitu, masyarakat miskin bisa punya banyak peluang besar untuk meningkatkan kehidupan selanjutnya. Oke, baiklah, itu saja ya Mbak yang disampaikan. Ya, Oke, betul. terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Oke, karena tadi sudah ke narasumber 1 yaitu Mbak Ania, kita beralih ke narasumber 2 yaitu Mbak Dela. Oke Mbak Dela, di sini saya ada pertanyaan. Ada nggak sih topik atau berita yang berkaitan dengan ketidakadilan di masyarakat kecil atau di pemerintahan besar Indonesia ini? Ada Mbak, kemarin saya kebetulan lihat berita ada kasus Tariana di Desa Suban. Kasus tentang pencurian ayam Mbak. Korban bernama Tariana, 35 tahun, tewas setelah dikeroyok warga di Desa Siram. Ia ditangkap oleh penjaga peternakan, dipukuli. Kemudian masa berdatangan Mbak, ikut pengeroyokan sampai korban yang mencuri ini meninggal Mbak. Ia ditangkap oleh penjaga peternakan, dipukuli. Kemudian masa ikut serta sehingga pengeroyokan berlangsung hingga menyebabkan kematian. Kemudian pihak berwajib polisi daerah sana telah menangkap 8 tersangka terkait pengeroyokan yang dilakukan di sana. Kemudian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut turun tangan untuk mendamaikan pihak keluarga dan para pelaku. Oke, karena kan masyarakat kecil itu kan selalu tertindas ya, selalu dianiaya. Tapi kenapa pemerintah itu ketika ada pejabat yang melakukan kesalahan itu hukumnya nggak adil? Ada beberapa alasan Mbak, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Pejabat yang memiliki posisi tinggi suka melakukan sewenang-wenangnya atau menggunakan pengaruh mereka atau jaringan atau kekuasaan untuk melindungi diri mereka dari hukuman. Ada juga kurangnya transparansi dan akuntabilitas, seperti banyak kasus yang diselesaikan secara tertutup atau tidak dilaporkan ke publik. Perlu diperbaiki ya. Ya Mbak. Oke, baiklah, di sini kita akan kembali lagi ke narasumber 1 yaitu Mbak Ania Wadidnya. Oke Mbak Ania, di sini saya akan bertanya, apakah ada diskriminasi atau perbedaan pendapat di Indonesia saat ini dan tolong sertakan beritanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada Jumat 27 Juni 2025. Sebuah villa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi digunakan oleh sekelompok pelajar Kristen untuk kegiatan retret atau kegiatan spiritual beribadah selama libur sekolah. Sekelompok warga datang melakukan pemburuan paksa terhadap kegiatan tersebut. Namun dengan alasan villa tersebut tidak memiliki izin sebagai tempat ibadah resmi. Dalam proses itu dilaporkan adanya tindakan perusakan terhadap properti, kaca jendela, pot bunga, gazebo, pintu gerbang, bahkan satu motor yang didorong ke sungai. Lembaga hak asasi dan gereja mengancam tindakan itu sebagai bentuk intoleransi dan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dijamin konstitusi. Jadi apa sih yang dipersoalkan dalam berita yang Mbak Ania tunjukkan? Baik, di sini tentang hak beribadah. Setiap warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 28E ayat 3 memiliki hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Warga menilai villa tersebut dipakai sebagai tempat ibadah tanpa izin resmi. Sedangkan pihak pelaksana retret menyatakan kegiatan hanya retret atau ibadah bersama yang bukan berarti mendirikan rumah ibadah formal. Kerukunan sosial, ada unsur keresehan warga atas aktivitas yang dianggap baru di lingkungan mereka, misalnya pemasangan simbol keagamaan, penggunaan pengeras suara atau kegiatan yang menurut
warga kurang koordinasi dan lingkungan sekitar. Oke, setelah narasumber 1 itu, yaitu Mbak Ania, kita kembali lagi ke narasumber 2, yaitu Mbak Dila. Oke Mbak Dila, apakah kan di wilayah-wilayah daerah itu masih banyak ketidakadilan yang belum merata? Tolong dong kasih contoh nyata ketidakadilan di daerah. Ada Mbak, ketimpangan di dalam akses pendidikan antar daerah. Contohnya ada Ombudsman Republik Indonesia yang mendorong pemerintah untuk segera membuat roadmap nasional agar kapasitas sekolah di semua daerah bisa sama. Karena masih terdapat jarak yang luas antara apa yang diatur dalam regulasi dan yang terjadi di lapangan. Selain itu ada juga Suharto Monoarfa atau materi perencanaan pembangunan nasional menilai bahwa model pembagian kewenangan saat ini antara pusat dan daerah belum cukup dalam mengenai ketimpangan pendidikan dan keselamatan di berbagai wilayah. Terus, oke Mbak Dela, kenapa sih pendidikan itu penting di setiap daerah? Nah, karena ketimpangan pendidikan bukan hanya soal ada sekolah atau tidaknya, tetapi kualitas sarana prasarana, guru, akses ke materi pembelajaran yang setara. Daerah yang lebih terpencil atau dengan daya dukung rendah sering tertinggal dalam hal pendidikan yang kemudian berdampak ke penghasilan, kesempatan kerja, dan seterusnya. Dari podcast yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa melihat masih banyak sampai saat ini ketidakadilan di hukum, ekonomi, dan diskriminasi. Bukan hanya pemerintah, tapi kita sebagai rakyat juga terkadang tidak adil terhadap sesama. Kalau nilai keadilan benar-benar diterapkan, akan ada ketimpangan sosial, tidak akan ada ketimpangan sosial sebesar ini. Kita sebagai generasi muda bisa mulai dari hal kecil, menghargai sesama, tidak diskriminatif terhadap dan dapat menegakkan keadilan di lingkungan sekitar. Pesan moral dari podcast ini yaitu keadilan sosial bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua. Kalau rakyat sadar akan nilai keadilan, Indonesia bisa lebih damai dan sejahtera. Dengan ini saya berterima kasih kepada narasumber 1 dan 2 yaitu Ania Wahdania dan Dela Vipto Marliani yang sudah saya wawancarai. Kami dari Universitas Indo Global Mandiri dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2025 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Pak Ihsan Yosari SIP MIP. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ania Wahdania sebagai narasumber 1 dan rekan saya Dela Vipto Marliani sebagai narasumber kedua. Berterima kasih kepada Mbak Clara Sadita karena telah mewawancarai kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.